Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk seluruh teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Jelang tutup tahun 2024, kembali channel Bangsa Olahraga hadir ingin berbagi informasi atau update masih dari seputar renovasi Stadion Kanjuruhan. Pagi ini Jumat 27 Desember kami melihat kembali progres renovasi Stadion Kanjuruhan. Dari yang kami lihat, situasi dan kondisi di Stadion Kanjuruhan memang belum selesai secara total ya teman-teman. Namun dari video yang kami posting tanggal 25 Desember atau 2 hari yang lalu, banyak perkembangan atau progres yang bisa kita lihat sama-sama nanti ya. Termasuk salah satunya adalah mulai dibukanya atau dibongkarnya pagar proyek yang ada di pintu lobi utama atau Westgate Tribun VVIP ya, sehingga masyarakat yang datang bisa langsung melihat di sisi depan pagar Westgate ataupun di bagian sebelah dalamnya bisa terlihat kondisinya seperti apa. Seperti terlihat di gambar ya, sudah ada masyarakat yang datang ke Stadion Kanjuruhan pagi ini karena memang sebagian sudah mulai ada libur, baik anak-anak sekolah maupun keluarga-keluarga yang datang dari luar Kota Malang. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, bahwa di tribun utama ini seperti video kami sebelumnya adalah gate 15 di sebelah kanan dan juga gate 16 ada di sebelah kiri dari tribun lobi utama. Sedangkan dari gambar ini kita bisa lihat di bagian dalam lobi utama ya, sudah nampak bersih. Juga jalan di depannya bisa kita lihat sudah cukup rapih di sisi tribun barat ini ya, baik di sisi sebelah kiri. Memang masih terlihat di sisi sebelah kanan masih ada sedikit penghalusan ya. Kita bisa lihat di sini gate 16 untuk penonton di tribun barat ya. Situasinya bisa kita lihat semakin rapi dan juga terlihat semakin megah ya. Ini bisa kita lihat perbedaan sebelum renovasi dan sesudah renovasi di sisi bagian depan ini ya. Stadion Kanjuruhan Malang yang nantinya selesai direnovasi ini sudah memenuhi standar atau sertifikasi dari FIFA. Memang perlu dicek sekali lagi karena di beberapa stadion yang baru direnovasi juga sedang dilakukan atau sudah dilakukan pengecekan oleh tim FIFA. Tentunya ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Malang Raya dan sekitarnya. Progres di titik ini bisa saya sampaikan bahwa dibanding video sebelumnya, penutup lorong masih ditutupi oleh stiker, sekarang sudah terbuka dan warnanya sama dengan bangunan yang ada di tribun utama atau tribun barat ya. Sedangkan di sisi sebelah kanan dari tribun barat ini memang masih belum dibuka stikernya dan kondisi aspalnya pun di bagian lorong tersebut masih harus diperhalus lagi ya. Kondisi di sisi sebelah kanan mengarah ke tribun selatan seperti terlihat di gambar ya. Kalaupun sekali lagi, kalaupun teman-teman ya, di Desember ini belum selesai, kita tetap patut ucapkan terima kasih kepada seluruh pekerja, baik dari PT Waskita Karya maupun dari PT Brantas Abipraya yang telah berusaha untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai waktu yang telah direncanakan. Kita akan tetap lihat progresnya nanti sampai dengan akhir bulan Desember
2024 ini ya, memasuki tahun baru nanti. Kita coba lihat di sisi lain progresnya teman-teman ya. Dari titik ini di pintu akses penonton nomor 12 kita bisa lihat ya bahwa seluruh cat lingkar atas yang sebelumnya masih menyisakan sedikit sekarang sudah selesai tercat semuanya. Begitupun untuk pagar perimeternya juga sudah tuntas, mulai dari titik di Museum Tragedi Kanjuruhan atau Gate 13 ini sampai dengan ke tribun selatan mendekati ke tribun timur di dekat pintu akses penonton nomor 10. Sedangkan persis di pintu akses penonton nomor 10 di bagian lingkar atasnya yang sebelumnya menyisakan sisa yang belum dicat ya, saat ini sudah selesai tercat. Pagar perimeternya pun demikian. Bila pada video sebelumnya ada pilar yang belum dipasangi pagar perimeter, saat ini sudah dipasangi pagar perimeter. Dan seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya bahwa sepertinya akan ada pintu gerbang geser, dan ternyata memang benar dipasangi pintu gerbang geser di titik dekat pintu akses penonton nomor 10. Dan kita bisa lihat bahwa pagar perimeter yang sudah lengkap di pintu gerbang geser di persis di bawah lampu sorot stadion ini memang masih belum bercat putih. Harus dilakukan proses finishing untuk dicat putih. Sementara di sisi sebelah kanannya semua sudah bercat putih mendekati ke pintu gerbang selatan ya. Tentu ini menjadi progres dibanding video yang kami posting pada tanggal 25 Desember atau 2 hari yang lalu ya. Di sisi lain proses atau penataan tamannya memang sudah selesai dan sama dengan yang kami posting di video sebelumnya. Seperti kami sampaikan di awal bahwa pagi ini memang banyak masyarakat yang datang ke Kanjuruhan layaknya hari libur, melakukan aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya. Dan ini adalah pintu gerbang di sisi antara selatan dan timur. Karena memang belum diberikan pintu gerbang nomor dan areanya ya, hanya menyisakan sedikit di pagar bagian atas dari pintu gerbang tersebut. Sementara di sisi kiri dan kanannya semua sudah bercat putih pagar perimeternya. Pun demikian untuk lingkar atasnya yang sebelumnya tersisa sedikit di atas pintu akses penonton nomor 10. Dari sini terlihat sudah selesai semua. Bisa dikatakan bahwa seluruh lingkar atas Stadion Kanjuruhan ini sudah selesai proses pengecatannya ya. Mengarah ke sisi gerbang timur kita bisa lihat kondisinya sama dengan yang ada di video kami sebelumnya. Di sisi ini pengaspalannya sudah bisa dikatakan selesai ya untuk gerbang geser di pintu tribun timur. Tak lupa juga kita terus berikan doa kepada seluruh pekerja di proyek renovasi Stadion Kanjuruhan ini, semoga senantiasa diberikan kelancaran dalam menyelesaikan proses renovasi Stadion Kanjuruhan ini ya. Kita lihat ke titik lainnya di sisi timur mendekati ke arah tribun utara teman-teman ya. Memang untuk pagar proyek yang mulai dibuka atau dibongkar itu baru di sisi bagian depan tribun barat ya, belum seluruhnya dibuka, mungkin secara bertahap. Bagian per bagian yang diperkirakan sudah bisa selesai akan dibuka. Dan ini kondisi di luar pagar perimeter dari pintu akses nomor 6 ya, mendekati ke pintu akses penonton nomor 5. Kondisinya memang masih terdapat alat-alat pendukung kerja yang masih belum dirapikan. Namun di sisi bagian dalam itu sendiri seperti video kami sebelumnya sudah tertata ya, baik taman maupun juga
pengaspalan di lintasan dalam pagar perimeternya. Begitu juga situasi di dekat pintu akses penonton nomor 5 ya, situasinya sudah cukup rapi seperti kita lihat di gambar ini. Dan kita lanjut lagi ke titik sebelah utara dekat dari papan scoring board atau LED ya. Kondisinya kalau di video sebelumnya di bagian ini memang belum diberikan nama pintu gerbangnya ya, masih sama, namun demikian sudah selesai proses pengecatannya, tinggal dilakukan proses pemberian pintu gerbang nomor berapa dan di area berapa. Kalau areanya ini ada di area tribun utara ya, dan terlihat pohon yang sudah di trimming atau dipangkas di bagian dalam yang tertanam di lingkar perimeter bagian dalam ya. Di sisi lain kita melihat ada tulisan dari gerbang, tulisannya adalah pintu selatan. Nah, ini sepertinya tulisan atau gerbang untuk yang ada di pintu antara selatan dan timur yang tadi kita lihat sebelum di gerbang timurnya teman-teman ya. Sepertinya akan dipasang di sana. Nampak jelas sekali terlihat tulisan pintu selatannya dari sisi kami mengambil gambar ini ya. Ini pintu selatan, begitu tertulisnya. Memang di gerbang selatan tadi masih menyisakan sedikit di pagar bagian atasnya yang masih berwarna hitam, dan akan atau harus dilakukan lagi proses pengecatan untuk finishing menjadi berwarna putih ya. Hal lain dari sisi ini sama seperti di video kami sebelumnya. Di sisi bagian sebelah kanan dari gerbang yang belum diberikan nama ini, di sisi utara ini, bedeng-bedengnya sudah tidak ada, namun memang masih ada serpihan atau serakan sampah yang belum dibersihkan. Sementara bedengnya total sudah tidak ada, hanya ada satu bedeng mendekati di gerbang pintu nomor 2 ya. Nah, sekarang kita coba melihat progres yang ada di titik Museum Tragedi Kanjuruhan. Memang masih banyak pekerjaan yang dilakukan di titik ini, namun progresnya adalah bahwa seluruh pagar perimeter yang ada di titik ini sudah berwarna putih semua teman-teman ya. Progres di titik ini bisa kami lihat bahwa tembok yang di sisi Museum Tragedi Kanjuruhan seluruhnya sudah tertutup, sedang dilakukan proses finishing, dan juga terdapat pekerjaan-pekerjaan pemerataan tanah yang ada di dalam pagar perimeter antara gate atau pintu akses nomor 12 di sisi sebelah kanan Museum Tragedi Kanjuruhan hingga sampai ke gate 13 dan selanjutnya ke gate 14. Dan hal lain adalah di sisi Museum Tragedi Kanjuruhan terlihat progresnya bahwa perapihan atau penyelesaian anak tangga yang mengarah ke Museum Tragedi Kanjuruhan terus dilakukan, dan juga pemasangan keramik di pelataran dari Monumen Tragedi Kanjuruhan terus dilakukan juga. Dan progresnya adalah kalau di video sebelumnya baru sedikit, sementara di video kali ini sudah cukup banyak area yang sudah tertutup oleh keramik ya. Kalau kita lihat seperti di gambar, memang masih ada proses pengerjaan lainnya yang sedang dilakukan. Dari sini kita bisa lihat lebih jelas lagi bahwa tembok atas di bagian Museum Tragedi Kanjuruhan yang sudah tertutup ya, dibanding pada video kami sebelumnya yang masih menyisakan sedikit lubang atau tempat yang terbuka belum ditutup tembok semuanya. Kita lihat bagian pelataran dari Monumen Tragedi Kanjuruhan yang telah dipasangi keramik ya, sudah semakin luas area yang tertutup keramik, tinggal menyisakan sedikit lagi, dan juga
bagian-bagian lainnya di sisi depan dari Monumen Tragedi Kanjuruhan yang sedang dilakukan proses finishing, dan rangka di pilar Monumen Tragedi Kanjuruhan ya masih sama progresnya dengan sebelumnya, masih belum dipasang papan penutup yang berisi nama-nama seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Dan ini Museum Tragedi Kanjuruhan kita lihat dari sisi sebelah kanannya ya. Begitu teman-teman informasi atau update progres yang bisa kami bagikan pada tanggal 27 Desember ini. Sudah terlihat semakin mendekati proses akhir dari renovasi Stadion Kanjuruhan. Kami mengajak kepada teman-teman untuk mensyukuri renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Apabila selesai nanti, ini adalah stadion yang kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya, dan kita sebagai warga Malang Raya, Aremania dan Aremanita tentu berharap bahwa Arema FC bisa berkandang kembali di Stadion Kanjuruhan. Semoga bisa di putaran kedua nanti. Dan hari ini Arema FC melakukan pertandingan penutup putaran 1 di Padang. Semoga juga mendapatkan hasil terbaik ya. Demikian sedikit update informasi perihal progres renovasi Stadion Kanjuruhan yang bisa kami dokumentasikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video-video kami ya.